Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Mohon maaf mic saya ketinggalan tadi di ruang. Apa kabarnya pagi hari ini semua? Luar biasa. Hanya ego yang luar biasa, yang lain bagaimana? Semua luar biasa ya. Terpujilah Tuhan yang sudah mengumpulkan kita semua di sini. Kita sungguh bersyukur di mana kita diberi kesempatan boleh datang beribadah bersama-sama. Di tengah mungkin banyak sekali yang kesulitan untuk beribadah, di tengah tekanan, di tengah kesulitan dari lingkungan nggak bisa beribadah, kita di sini diberi kesempatan untuk boleh beribadah. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Pagi ini kita akan bersama-sama beribadah dengan tema ketika hidup terasa berat yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Paul. Juga saat ini diberi kesempatan boleh memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Pada pagi hari ini ada 1 kali persembahan. Bapak Ibu, kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita ambil saat teduh sejenak. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami datang untuk bersyukur, untuk memuji, untuk menyembah karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tiada habis-habisnya, tiada henti-hentinya, tidak pernah terlambat, selalu baru setiap pagi. Berkat-Mu cukup untuk kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan sebagai semua respon dari kebaikan Tuhan saat ini kami datang. Kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami ingin memuji-Mu dengan suara kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu dengan telinga kami. Kami ingin melakukan firman-Mu dengan seluruh tubuh dan jiwa kami yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga ingat untuk saudara-saudari kami yang mungkin tidak berkesempatan datang bersama-sama dengan kami di sini. Dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan lawat, Tuhan sertai mereka. Next di minggu yang akan datang boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Bapak Ibu, dalam setiap persoalan hidup yang kita alami, saya yakin ada tangan Tuhan yang tidak pernah luput untuk menolong kita semua. Bapak Ibu, saya persilakan duduk. Sebuah lagu yang cukup lama tapi kita jarang menyanyikannya. Kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Kita belajar bersama-sama. Dan lagu ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Hanya kepadanya ku kan berlari.
di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Jadi kita sama-sama angkat pujian ini. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Pagi ini saya mengajak Bapak Ibu untuk tunduk kepala sejenak. Pagi ini saya tidak tahu persoalan apa yang ada dalam diri Bapak Ibu semua. Tapi percayalah, ketika Bapak Ibu datang ke tempat ini, ke dalam hadiratnya, ada sebuah kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kenyamanan, ada sukacita, ada rasa damai yang Tuhan berikan bagi kita. Dan untuk setiap persoalan yang Bapak Ibu alami, dengan berharap padanya, Dia akan membawa kita terbang tinggi bagai Raja Wali, bagai Raja Wali. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia. Dengan iman katakan, tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidup.
hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Maha besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. terima sekarang Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kisah Para Rasul 3:19 sampai 20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jemaat sekalian, kita bersyukur hari ini Tuhan mengundang kita untuk datang ke hadapan-Nya. Mari kita merendahkan diri, mengaku dosa dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Kita percaya Bapa yang penuh kasih, yang telah memberikan Kristus mati di atas kayu salib bagi kita untuk menyelamatkan kita. Bapa yang sama telah menyediakan anugerah yang berlimpah bagi kita pada pagi hari ini. Mari kita datang memohon belas kasihan-Nya. Kita berdoa masing-masing di dalam hati kita. Kita memohon pengampunan daripada-Nya. Ya Tuhan, Engkau melihat setiap kami yang datang dengan takut dan gentar di hadapan. Kami mengakui bahwa ada kalanya iman kami lemah, sehingga kami jatuh ke dalam berbagai dosa dan pelanggaran. Pagi hari ini, kami datang mengaku dengan jujur. Kami percaya Engkau mendengar setiap pengakuan kami. Curahkanlah pengampunan-Mu bagi setiap umat-Mu. Sucikan dan kuduskanlah kami kembali, agar kami layak berada di hadirat-Mu, layak memuji dan menyembah-Mu. Ya Tuhan, bawalah kami yang jauh ini untuk mendekat kembali dalam dekapan kasih-Mu. Biarlah hidup kami menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Mu. Kami ingin terus belajar menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat kepadamu.
Biarlah melalui kehidupan yang telah Engkau ampuni dan ubahkan, kami sungguh-sungguh mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa untuk pengampunan yang Engkau berikan. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah dari Yeremia 33 ayat yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Tuhan memberikan petunjuk bagi kita. Bagaimana kita mesti menjalani kehidupan kita dengan memberikan 10 hukum kepada kita. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita membacakan 10 perintah Allah dalam bahasa Indonesia. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Dalam bahasa Mandarin akan dipimpin oleh Bapak Makmur, saya persilakan.佛上天地下和地底下，水中的百物，不可跪拜那些像，也不可侍奉他，不可称望耶和华上帝你的名，因为称望上帝的名的，上帝必不可他为无罪。当纪念安息日，守为生日，当孝敬父母。使你的日子在耶和华你上帝所赐你的地上得以长久。不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证陷害人，不可贪恋人的赃物，妻子、布匹、牛、驴，并他一切所有的。Makasih Bapak Makmur. Bapak Ibu, ada ucapan syukur yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup kita karena Tuhan begitu baik kepada kita. Sebelumnya mungkin saya melihat tadi salaman baru beberapa kali. Saya biasa ambil ada waktu family time 1 menit, boleh bersama-sama bersalaman dengan yang belum pernah disalam hari ini. Bapak Ibu, saya persilakan bergerak. 1 menit waktunya. Bersalaman dengan yang belum pernah disalam. Jangan cuma depan belakang pasti udah disalam. Nah, begitu. Nyebrang, ya kayak Lausa Amung, nyebrang ke sana. Ya, Ya, oke Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu lepas dari semua dosa? Benar? Mau lepas dari segala nafsu? Percaya, ada kuasa Tuhan, dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Bebas dari dosa, dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya, ada kuasa dalam darahnya.
Bait yang pertama. Maukah engkau bebas dari dosa, dalam darahnya ada kuasa, dan menangkan segala nafsu jahat. Ajarlah kuasa darahnya. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya, darah Roma. Yang sebelah kanan. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya, dalam darah domba. Yang sebelah kiri ada kuasa, ada kuasa, kuasa dalam darahnya, darah domba. Sama-sama. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, Amin. dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. yang sebelah kiri saya. Sekarang Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. sebelah kanan saya. Sekarang telah. Amin. Keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, jemaat saja. Oleh darah oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak Sama-sama. domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Dengan iman katakan sekali lagi. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Ya, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang merupakan anak
Kandang Domba. Bapak Ibu, saya persilakan duduk. Kita sungguh bersyukur kalau saat ini boleh dengan nyaman duduk di tempat ini. Saya melihat penuh sukacita kita memuji Tuhan. Yang satu, saya pasti percaya dalam kehidupan kita tidak mungkin tidak ada masalah. Dalam kehidupan kita tidak mungkin tidak ada persoalan. Entah itu sakit, persoalan bisnis, ekonomi, dan yang lainnya. Dan kalau Bapak Ibu sudah berdoa dan berdoa, tapi saat itu Tuhan belum membuka jalan. Belum sesuai dengan keinginan apa yang kita mau, seringkali itu terjadi. Tapi biarlah kita dengan iman kita percaya bahwa setiap persoalan yang ada merupakan rencana Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Dan kita juga percaya semua itu Tuhan yang pegang kuasa dalam hidup kita. Kita angkat pujian ini. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Imanku takkan pernah berubah, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, tidak pernah terlambat, tidak pernah lalai. meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Imanimu takkan pernah berubah, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman saja. Walaupun gunung itu tidak berpindah, walaupun gunung itu tidak bergeser, tidak runtuh sekalipun. Kita percaya Tuhan kita tetap punya kuasa.
Kita percaya Tuhan kita yang memegang kendali atas semua hidup kita. Percayalah, Dia tidak pernah lalai, Dia tidak pernah terlambat sedetik pun. Selalu ada jalan bagi yang percaya dan berharap padanya. Saya mengajak jemaat untuk menyanyikan pujian ini. Refnya saja. Dengan iman kita katakan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, Iman yang aku pegang, yang setia. iman yang aku pegang, iman yang aku pegang. Padamu Tuhan yang setia. Mari kita masuk dalam doa. 我们同心进入祷告。 Bapa, kami datang kepadamu. 天父上帝，我们来到你面前， Kami sungguh senang memiliki Allah seperti 我 Engkau. 们真正很喜乐拥有你忠心的上帝。 Sekalipun masalah itu tidak 虽然我们的问题困难还存在， kami tahu Tuhan, ada Engkau yang menyertai kami. 但是我们相信有你与我们同在。 Tidak ada masalah yang terlalu besar bagimu Tuhan. 对，在你面前没有一个问题对你很大的问题。 Bila Engkau yang menolong kami, 求主你帮助我们， ketika segalanya terasa berat, 当一切我们感觉得很沉重的， kami tidak menyerah. 我们要放弃了。 Karena Tuhan tidak pernah menyerah bekerja untuk kami. 我们不要放弃，因为你也不放弃。 Kau membuat kami lebih tangguh lagi Tuhan. 你让我们更坚强来面对， Melalui semua masalah dalam hidup kami. 经过我们生活所有的困难， Sehingga kami boleh muncul sebagai pemenang-pemenang dalam hidup kami. 好让在生活中我们成了得胜的人。 Bukan karena kami kuat, 不是我们够强， tapi kami punya Allah yang luar biasa. 但是我们有伟大的上帝。 Tuhan berkati kami melalui kebenaran firman-Mu. 求主帮助我们，祝福我们，通过你信心， Kami siap untuk mendengarnya. 我们准备心好了，要听你的话语。 Berkati juga kedua hamba-Mu. 求主高我们使用你两位仆人， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Kita akan melihat bagian Alkitab kita yang akan kita bahas hari ini di Yeremia pasal yang ke-20 ayat 7 sampai 18. 我们要一起来看我们今天早上的经文，就是以利米书第20章第7到第18节。 Karena cukup panjang saya akan bacakan hanya dalam bahasa Indonesia saja. 单单用印尼文来念。 Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semua mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku.
Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang, sahabat karibku, mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu lah ku serahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersuka cita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikkan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku dan ia mengandung untuk selama-lamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu tanpa malu. Tema kita hari ini ketika semuanya terasa berat. 我们今天早上的题目就是当一切我们感觉很沉重的时候。 Apakah ada di antara kita yang hari ini hadir yang tidak punya masalah? 我们在弟兄姐妹当中，今天来到主面前，是不是我们没有什么问题嘛？ Gak usah jawab. 不必回答。 Kelihatan dari wajahnya satu persatu. 从弟兄姐妹的脸上，我们能看到。 Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berada di satu titik di mana terasa hidup itu berat? 弟兄姐妹们，我们是不是有经过在一段的时间，我们感觉到很沉重的？ Mungkin karena pekerjaannya menumpuk. 可能是因为我们工作的压 Ada 力， pergumulan dalam keluarga. 在我们家庭有挣扎， Masalah kesehatan, 我们身体masalah 健康， keuangan, 我们经济的问题， atau rasa sepi yang tak kunjung hilang. 我们感觉很寂寞， Masalah datang bertubi-tubi kita sehingga kita merasa sesak. 我们问题一直来，重复来，我们感觉很沉重。 Di masa-masa seperti itu pertanyaan yang sering kali muncul adalah, Tuhan, apakah Engkau masih melihat aku? 在那段的时刻的时候，我们只有一个问题出现，就是主啊，你是不是知道我的痛苦吗？ Dan seringkali sebagai orang Kristen kita punya ekspektasi yang keliru. 我们身为基督徒很多时候，我们有错的概念。 Kita berpikir kalau ikut Tuhan dengan setia, kita akan selalu dibuat lancar segala sesuatu. 我们的想法就是，如果我们忠心顺服主，归于主，我们一番丰盛了。 Sehingga kita kecewa, kok tidak seperti itu adanya. 所以当我们面对问题的时候，我们就绝望。 Tapi Bapak dan Ibu, yang mesti kita ingat adalah ini. 弟兄姐妹要记得这样， Tuhan tidak pernah menjanjikan bagi kita yang setia mengikut Dia 主没有允许过，如果我们忠心于主， hidup tanpa masalah. 我们的生活就是一帆
丰顺。 Tapi Tuhan menjanjikan penyertaannya dalam setiap masalah hidup kita. 但是主的应许就是，当我们面对困难的时候，他与我们同在。 Masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. 无论我们面对了怎么大的那个问题，主没有离开过我们。 Hari ini kita akan belajar dari tokoh di Alkitab yang bernama Yeremia. 今天早上我们一起来学习，从那个耶利米先知来学习。 Saudara, Yeremia sering disebut sebagai nabi peratap karena dia sering menangis. 耶利米先知成为一位那个很爱哭的那个先知。 Maka kitab peratapan itu di Alkitab itu ditulis oleh Yeremia. 所以在拉达班里面，就是耶利米先知所写的， Isinya penuh dengan tangisan. 里面都是那个哭泣的那个一章。 Maka Nabi Yeremia disebut nabi peratap. 所以耶利米就成为那个哭泣的那个先知。 Jadi Yeremia bukan pahlawan super yang tidak terkalahkan. 所以耶利米不是一位英雄，没有不会打败过的那个英雄。 Dia manusia biasa yang pernah mengalami banyak hal 耶利 dalam 米书 hidupnya. 就是一位普通的那个人类， Dia mengalami depresi, dia mengalami kelelahan. 他曾经面对那个困难，曾经觉得很疲乏， Ada kalanya dia ingin menyerah. 有时候他觉得要放弃了。 Yeremia manusia biasa sama dengan kita. 他好像我们一样，就是普通的人类。 Maka melalui Yeremia 20 ayat 7 sampai 18 kita akan melihat potret diri kita juga. 所以从刚才我们所念的那段经文，我们要一起来学习关于耶利米。 Sebagai manusia biasa yang bisa lelah namun memiliki Tuhan yang luar biasa. 身为普通的人类，他会觉得疲乏，但是他有一位伟大的上帝。 Kita akan belajar bahwa merasa lelah, lemah itu manusiawi. 我们要学习，如果我们觉得疲乏，我们觉得很困难，就是这就是人所感受的。 Tapi kita tidak lupa bahwa ada kekuatan Tuhan yang membuat kita tetap bisa bertahan. 但是不要忘记，有神的力量给我们的力量，我们能坚持下去。 Saudara, dalam tulisan Yeremia dia memulai dengan sebuah keluhan yang sangat tajam. 弟兄姐妹，耶利米开始写这段经文，用这个很大的、很尖的那个抱怨。 Di ayat 7 dia katakan, engkau telah membujuk aku Tuhan dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. 第7节说：“耶和华，你劝导我，我也听了你的劝导。” Saudara, dalam kata bahasa aslinya, kata membujuk itu bisa berarti menipu. 弟兄姐妹，在原文这个劝导可以翻译成那个欺骗。 Jadi Yeremia merasa ditipu oleh Tuhan. 所以在这段经文，耶利米感觉上帝欺骗他了。 Kenapa Yeremia merasa dirinya ditipu? 为什么他感觉被那个上帝欺骗呢？ Saudara, kalau kita lihat di pasal pertama kitab Yeremia, 弟兄姐妹，如果我们看耶利米书第1章， ketika Tuhan memanggil Yeremia menjadi nabinya, 当上帝呼召这个耶利米成为他的先知的时候， di situ Tuhan berjanji kepada Yeremia, 在那边上帝允许了耶利米， Aku menyertai engkau. 我要与你同在， Engkau akan membangun dan merobohkan. 你要建下来。 Tapi sudah apa yang menjadi kenyataannya? Saudara? 但是事实上怎么样呢？ Dia tidak seperti itu. 没有好像他所想的， Dia dikhianati oleh teman-teman dekatnya. 他被他的朋友出卖了， Dia dipukul, dia dipasung, 他被打，他被捆绑， dia dipenjara, 放在监牢里面， dipermalukan di depan umum. 在被羞辱， Dia ditolak oleh bangsanya sendiri. 被他的自己的子民被拒绝。 Dia merasa seolah-olah Tuhan menjebak dia ke dalam satu pelayanan yang penuh penderitaan. 他的想法就是好像上帝欺骗他落在那个很困难、很重重困难的那个侍奉。 Yeremia mengalami rasa sakit hati yang teramat dalam. 他觉得很伤心。
Setiap kali dia bicara, dia ditertawakan. 每次他讲话，他被讥笑； Setiap kali dia berusaha dengan setia menjalankan tugasnya, dia 每 dikucilkan. 次他要尽力的那个侍奉，他被排斥了。 Maka Yeremia sampai pada satu titik dia ingin berhenti. 所以耶利米活到一个点，就是他要放弃了。 Di ayat 9 dia berkata, aku tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. 第9节说：“我若说我不再提耶和华，我不再奉他的名讲论。” Bahkan Yeremia mengatakan, terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. 甚至他说：“愿我生的那日被诛走了。 Mengapa aku keluar dari kandungan untuk mengalami kesusahan dan kedukaan?” 我为何从台见劳力愁哭呢？ Saudara, pesan untuk kita hari ini. 弟兄姐妹，这一点我们今天要一起来学习的。 Menjadi Kristen tidak membuat kita kebal terhadap masalah dan rasa lelah. 成为基督徒不是我们不可能见那个问题。 Merasa ingin menyerah bukan berarti kita tidak beriman. 如果我们有时候感觉要放弃，这不是代表我们没有信心， Itu berarti kita hanya manusia biasa. 但是这代表我们证明我们就是普通的人类。 Jemaat semuanya, apakah kalian pernah merasa seperti Yeremia? 弟兄姐妹们，今天早上我们是不是有感觉好像耶利米所感受 Merasa 的 lelah 呢？ melayani, 我们在侍奉上觉得很疲乏、很累， lelah berjuang, 我们累要奋斗， lelah berdoa. 我们累要祷告。 Jika ya, 如果是 hari 经过 ini kalian mesti tahu, 今天我们要知道， Tuhan tidak marah jika kita jujur kepadanya. 如果我们坦白诚实，上帝不生气。 Mengalami beratnya kehidupan, 如果我们面对生活的困难， Yeremia tidak lari dari Tuhan. 耶利米没有放弃，没有离 Dia membawa 开上帝， keluhannya itu langsung kepada Tuhan. 而且他把所有的困难告诉上帝， Dia tidak berpura-pura kuat di hadapan Tuhan. 他没有在上帝面前装那个坚强， Maka dia datang kepada Tuhan. 所以他来到上帝的面前。 Saudara, kalau kita bisa tetap berdoa saat kita sedang marah, 弟兄姐妹，如果在生气当中，我们还仍然向上帝祷告， kita kecewa 我们失望， atau merasa terjebak di dalam keadaan, 或者在我们好像在我们问题所捆绑， itu adalah langkah iman yang sangat berharga. 这就是很有价值的那个功课。 Karena kita boleh membawa segala beban hidup kita kepada Tuhan dan Tuhan peduli dengan kita. 因为我们能把我们所有的问题来到上帝的面前。 Maka sekalipun waktu Yeremia mengatakan aku tidak mau mengingat Tuhan lagi, 所以当耶利米说我不要再提上帝的时候， aku tidak mau mengucapkan firman demi namanya. 我不要再奉上帝的名论， Tapi dia mendapati dia tidak bisa berhenti. 但是他觉得他不会停下来。 Saudara, ini kekuatan yang Tuhan berikan. 弟兄姐妹，这就是代表上帝给他的力量。 Yeremia mengatakan dalam hatiku ada sesuatu seperti api menyala-nyala. 在它里面好像有一把火，不可消灭的。 Aku lelah menahannya tapi aku tidak sanggup. 我不可能挡住这把火。 Itulah kekuatan yang Tuhan berikan. 这就是上帝所给他的力量。 Maka ayat 11 kemudian Yeremia mengatakan, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah berani. 所以在第11节说，我便心里觉似乎烧着的火。 Maka Yeremia bisa bertahan bukan karena kuatnya, 所以耶利米能坚持下去，不是他自己的力量， tapi karena Tuhan pahlawannya. 但是因为上帝的我们的英雄。 Yeremia tidak melihat situasi sudah berubah. 耶利米没有忘记上帝， Musuhnya masih ada, ejekan masih dia dengar. 他的敌人的存在还有， Tapi cara melihatnya berubah.
但是现在他的看法就不一样了。 Dia tidak lagi fokus pada besarnya masalah, tapi dia melihat besarnya Tuhan yang menyertai dia. 他现在没有中心到他所面对的问题这么大，多么大，但是他的重点就是他有上帝与他同在。 Saudara bayangkan cerita ini, saudara. 弟兄姐妹，我们要一起来看这段的故事。 Ada seorang anak kecil yang sedang bermain di taman bermain. 有一个小弟弟在那个公园里玩， Tapi waktu itu beberapa anak yang lain sedang membuli dia. 但是其他的朋友们他在笑他，笑他， Anak itu gemetar dan menangis. 所以这个孩子就哭起来了。 Dan di dalam keadaan seperti itu, 在这个情况之下， tiba-tiba ayahnya yang bertubuh besar dan tegap berdiri di belakangnya. 所以那个时候他的父亲就站在他背后，后面 Memegang bahunya. 卷他的肩。 Sudah apakah orang-orang, anak-anak yang membuli dia itu langsung hilang? 弟兄姐妹，是不是当这个父亲摸他的肩的时候，他的朋友欺骗他、讥笑他的朋友，突然没有了？ Mungkin tidak. 可能没有。 Tapi apakah rasa takut dalam diri anak itu hilang? 但是在他里面的惧怕、感觉的惧怕，是不是消失呢？ Iya. 对，消失了。 Bukan karena dia menjadi kuat, 不是因为他变得很坚强，很 tapi 有力 karena 量， dia tahu siapa yang berdiri di belakangnya. 但是他知道谁站在他的后面。 Sudah demikianlah cara Tuhan mendampingi kita. 弟兄姐妹，这是好像上帝与我们同在的方法。 Maka Yeremia mengatakan dia tuh pahlawan yang gagah perkasa. 所以他说上帝就是很伟大的那个英雄。 Dia tidak menjanjikan masalah hilang seketika. 上帝没有允许我们没有面对问题， Tapi Tuhan menjanjikan penyertaannya membuat musuh-musuh kita tidak akan menang dari kita. 但是上帝所允许我们是，当我们面对困难，他要与我们同在。 Musuh-musuh kita baik itu ketakutan, keputusasaan, tekanan hidup. 我们的敌人可能是我们的绝望、我们的失望都没有了， Mereka tidak akan menang atas kita. 没有了，都因为有上帝与我们同在， Karena ada Tuhan bersama dengan kita. 因为上帝与我们同在。 Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 弟兄姐妹，上帝从来没有离开过我们， Di dalam keadaan apapun juga. 在任何的那个情况之下。 Saudara, kita lihat bagian yang ayat ke-14 sampai 18. 我们要看第40节到18节。 Sebenarnya di ayat 13 itu Yeremia kemudian memuji Tuhan. 13节他来赞美上帝， Tapi di ayat 14 Yeremia mengutuk hari kelahirannya. 但是第40节他抽出了他生日的那个日子， Baru saja dia memuji Tuhan. 他刚刚来赞美上帝， Kemudian Yeremia mengeluh lagi. 但是他还再一次来诛咒。 Katanya, terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. 他说：“愿我生的那日受诛咒了。” Saudara, menarik, mengapa Alkitab mencatat hal ini? 弟兄姐妹，很有趣的，就是为什么里面记载 Baru saja memuji Tuhan. 他刚刚赞美上帝， Yeremia mengeluh lagi. 他还是埋怨。 Saudara, ini bagian yang paling manusia dari Yeremia. 这就是耶利米最好像人类普通人类的Banyak orang berpikir kalau kita berdoa dengan iman semua langsung beres. 很多弟兄姐妹的观念就是，当我们用信心祷告，一 Semuanya 切没 akan 有了， baik-baik saja dan lancar. 祷告一切都没有了。 Pada seringkali hidup kita itu seperti roller coaster, saudara. 但是这好像我们玩那个 roller coaster 的时候， Saudara tahu ya roller coaster naik, 就是上上下下的那个玩具。 ada saatnya kita naik, ada saatnya kita turun. 有时候我们上上，有时候我们下来， Dan Tuhan mengerti kondisi dan keadaan kita. 而且上帝很懂，很知道我们的那个情况。
Tuhan tahu keadaan kita. 上帝知道我们每个人的情况， Tuhan tahu kadang kita kuat dan kadang kita kemudian menjadi lemah. 上帝知道有时候我们刚强，有时候我们很累。 Ini menunjukkan bahwa proses pemulihan itu tidak instan. 这代表我们人生的那个过程不是突然间有的。 Kita bisa merasa kuat di pagi hari, tapi merasa hancur di malam hari. 有时候我们在早上觉得很有力量，蛮有力量，但是晚上我们觉得很弱。 Itu tidak berarti kita orang Kristen yang gagal. 这不是代表我们失望了， Itu hanya mengingatkan kita bahwa kita butuh Tuhan setiap detik dalam kehidupan kita. 这代表我们每分每秒都需要上帝。 Maka bagian itu dicatat untuk kita. 所以这段经文必定写在那个圣经里面。 Itulah gambaran hidup kita. 这就是我们生活的那个代表。 Kita bisa ke atas, 有时候我们在上面， kita bisa turun. 有时候我们就下来。 Tapi kita tahu waktu kita ke atas, waktu kita turun, Tuhan menyertai kita. 但是我们知道，如果我们上下这都是有神与我们同在。 Dekatkanlah diri kepada Tuhan. 我们要靠近上帝。 Yeremia di dalam beban yang dia tanggung, 耶利米就担当这个负担， dia tidak lari dari Tuhan. 他没有离开过上帝， Dia datang kepada Tuhan. 而且他来到上帝的 Dan 面 dia 前， mendapatkan kekuatan dari Tuhan. 而且他从上帝得新的力量。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang mesti kita lakukan ketika semuanya terasa berat? 弟兄姐妹，当我们觉得一切都很沉重，我们该怎么办呢？ Ada 3 hal yang perlu kita kerjakan setelah pulang dari ibadah hari ini. 有3点我们必须从这个地方离开之后，我们必须做的， Mari kita lakukan bersama-sama. 我们要一起努力来做。 Yang pertama, 第一点， jujurlah kepada Tuhan. 我们要向上帝诚实。 Kalau Ibu Leni bilang jujurli, nah, gitu. Ya, Ya, jujur诚实。 kepada Tuhan. 要诚实。 Jangan berpura-pura kuat di hadapannya. 我们在上帝面前不要装那个刚强， Curahkan isi hati kita kepada Dia seperti Yeremia. 我们要好像耶利米，要 Jangan 诚实， menekan perasaan kita. 我们不要欺骗我们的那个感觉。 Jika kita lelah, katakan pada Tuhan, Tuhan aku lelah. 如果我们觉得疲乏，我们要向上帝说：“我疲乏了，我累了。” Karena Dia Tuhan yang mengerti kita. 因为他就是懂我们的上帝，知道我们的上帝， Jujur di hadapan Tuhan. 在上帝面前要诚实。 Ungkapkan apa yang kita rasakan. 我们要把我们所感觉的就告诉上帝， Tuhan mau dengar hal itu dari 他 kita. 他要听我们的那个感受。 Sudah mungkin kita sudah mendoakan anak supaya dia mau datang ke gereja lagi. 弟兄姐妹，可能今天我们为我们的孩子祷告，让他也来到神的家里。 Karena waktu dia kecil dia sekolah minggu, waktu remaja dia jadi pengurus remaja. 因为他从小就是在主日学，年轻也是侍奉他。 Tapi setelah dewasa dia hilang dari Tuhan. 但是成人的之后，他就离开了上帝。 Kita terus mendoakan anak 我 kita. 们一直不断的为他祷 Kita 告， berharap dia bisa kembali kepada Tuhan. 我们很盼望他能回到上帝的面前。 Tapi hal itu belum terjadi. 但是可能这到今天到现在还没实现。 Katakanlah kepada Tuhan, 我们要告诉上帝， Tuhan, 主啊， sampai berapa lama lagi saya harus menunggu? 我到什么时候要等待呢？ Sampai berapa lama Tuhan? 我要等待到多久？ Aku bisa melihat anakku kembali. 我很希望很盼望我的孩子能回来， Kembali beribadah di gereja. 回到教会来敬拜上帝， Kembali kepada Tuhan. 回到上帝那边。 Mungkin ada yang mendoakan suaminya sudah supaya percaya. 可能有妻子的为她的丈夫祷告， Berdoa bertahun-tahun lamanya. 几年就为她的丈夫祷告， Tapi belum terjadi. 但是到今天还没实现。 Katakan kepada Tuhan, 我们要告诉上帝，
kapan Tuhan suamiku akan percaya kepadamu? 主啊，什么时候我的丈夫要相信你呢？ Apakah doaku sia-sia Tuhan? 我的祷告是不是突然的？ Bertahun-tahun 我祷告了几年， aku dan anakku berdoa. 我一直的不断为他祷告， Kapan Tuhan? 什么时候能实现呢？ Mungkin ada kita yang sakit. 可能有我们的亲人生病了， Kita sudah berdoa, 我们一直为他祷告， memohon kepada 求 Tuhan, 上帝， tetapi tidak kunjung sembuh. 求上帝医治他。 Berapa lama lagi ya Tuhan? 主啊，我要求到什么时候呢？ Atau Engkau tidak mau menyembuhkan aku? 或者是 Tuhan tidak mau menyembuhkan aku. 可能上帝不要医治他好， Sampai berapa lama Tuhan? 到什么时候呢？ Katakan kepadaku Tuhan, 我们要告诉上帝， kalau memang Tuhan tidak menyembuhkan, 如果上帝不肯医治他、医好他， berilah aku kekuatan 求上帝给我力量， untuk menanggung semuanya Tuhan. 要承担这一切，面对这一切。 Aku nggak kuat Tuhan, 我累了，我没有力量了， aku lelah, 我很累了， aku capek Tuhan. 我很累，我很疲乏， Tuhan tolong aku. 求神帮助我。 Itu yang pertama. Tuhan. 这就是第一点， Belajar jujur kepada Tuhan. 我们要学习在主面前诚实， Jangan berpura-pura kuat. 我们要不要装好 Karena 装有 Tuhan 蛮 mau 有力 dengar 量， itu dari kita. 但是因为上帝要看这一点从我们， Supaya kita bisa merasakan pertolongannya. 好让我们能感受到上帝的帮助。 Yang kedua, saudara, 第二点， ketika masalah menekan, 当事情当困难来压力我们的时候， jangan menjauh dari Tuhan. 我们不要离开上帝， Karena dekat dengan Tuhanlah, 因为当只有我们亲近上帝 itu，api yang akan menguatkan kita. 只有亲近上帝，上帝给我们力量。 Tetap setia baca firman Tuhan, 我们要忠心的读圣经， bersekutu dengan komunitas, 我们要一起团契， dan tetaplah berdoa. 而且不断的祷告。 Tuhan akan bertindak pada waktunya. 上帝有他的时间要实现的。 Yang ketiga, 第三点， saat masalah terasa berat, 当我们的问题我们觉得很沉重的时候， alihkan pandanganmu dari besarnya masalah kepada Tuhan yang maha besar. 我们要把我们的那个专念从大的问题到上帝的面前。 Dia adalah pahlawan yang gagah berani, 他是蛮有力量的那个上帝， yang tidak pernah membiarkan umatnya jatuh dan tergeletak dan tidak bisa bangun kembali. 主从来不让他的儿子跌倒。 Dia Tuhan yang akan menopang kita. 求主要扶持我们， Lihatlah kepada Tuhanmu yang besar. 我们要仰望我们很大的上帝，伟大的 Jangan 上帝， hanya kepada masalahmu, 不要单单专一到我们的问题。 sehingga hatimu menjadi ciut dan kecil. 如果我们专一到我们的问题，我们的心就变小了。 Karena waktu kita melihat kepada Tuhan yang besar, 因为当我们仰望伟大的上帝的时候， kita akan ada harapan. 我们看到有盼望， Ada Tuhan, 有主， Dia menyertai kita. 他与我们同在。 Kita percaya hal itu. 今天我们相信他， Sehingga waktu kita memuji Tuhan, 所以当我们赞美上帝的时 kita 候， tahu pujian kita itu benar adanya. 我们知道我们的赞美都是对的。 Saudara, minggu ini ketika tekanan itu datang, 弟兄姐妹，今天我们学习，当那个压力来到， katakan kepada diri kita sendiri, 我们要对自己说： Tuhan, aku lelah, 主啊，我很累了， tapi aku tahu Engkau di belakangku sebagai pahlawan. 但是我知道你在我的背后成为我的英雄。 Aku tidak akan pernah menyerah karena Engkau tidak pernah menyerah terhadap aku. 主啊，我不要放弃，因为你没有放弃我们。 Sudah di balik keluhan Yeremia, 弟兄姐妹，在耶利米的困难背后的后面， sejarah mencatat bahwa dia tetap bertahan sampai akhir. 圣经记载就是他就是忠心到底。
Dia tidak menyerah bukan karena dia hebat, 他不要放弃，不是因为他很了不起， tapi karena Tuhan memegang tangannya terlalu kuat untuk dilepaskan. 但是上帝紧紧的把他抓住他的手， Tuhan memegang tangannya. 上帝抓住他的手， Dan Tuhan terlalu kuat 因为上帝蛮有能力的， untuk melepaskan genggamannya atas tangan kita. 所以上帝不可能要放弃我们。 Tuhan yang sama 同样的上帝， hari ini 今天 menggenggam tangan kita, 也是抓紧我们的手， tangan saya dan Anda. 我的手与弟兄姐妹的手。 Ketika segala sesuatu terasa berat, 当一切我们感觉很沉重的时候， Tuhan memegang tangan kita. 上帝抓紧我们的手， Tuhan memberi kita kekuatan. 上帝给我们力量， Tuhan menyertai kita. 上帝与我们同在。 Mari kita berdoa. 我们同心进入祷告。 Bapa di surga, 天父上帝， terima kasih untuk kehidupan Nabi Yeremia yang jujur di hadapan-Mu. 谢谢我们能学习从耶利米中心的那个生活， Kami belajar dari kehidupannya. 我们从耶利米学 Satu 习到 kesaksian yang hidup 一个蛮有美丽的那个见 yang 证。 menunjukkan bahwa Engkau Tuhan yang hidup. 我们这证明就是就是活的上帝。 Mungkin kami yang hadir di sini sedang memikul beban yang sangat 可 berat. 能今天早上我们在负担的很重的那个问题， Ada yang lelah, 有的觉得很疲乏， ada yang merasa ditinggalkan, 有的觉得被放弃了， ada yang merasa imannya sedang diuji. 有的觉得他的信心被考验， Kiranya Engkau menjadi pahlawan yang gagah berani bagi kami. 让你成为我们的那个英雄， Biarlah api roh-Mu tetap menyala di hati kami, 好让你的火一直的烧在我们心里面。 memberi kekuatan saat kami lemah. 当我们软弱的时候，给我们力量， Kami tidak menyerah, 我们不要放弃， karena kami tahu Engkau menyertai kami. 因为我们知道你与我们同在。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Tuhan berkati kita. 主祝福我们。 Ya, terima kasih untuk firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Paul dan diterjemahkan oleh Bapak Makmur. Bapak Ibu, dalam beberapa belakangan terakhir saya banyak berkecimpung di usia indah. Dan kebetulan beberapa kali kita sudah mengadakan outing, dan di sela-sela outing itu biasa kami bercerita ya. Jadi saya tahu banyak pergumulan yang Bapak III, susu-susu kita alami dari muda mereka. Ada yang cerita bahwa suami saya udah nggak ada dari saya umur sekian, anak masih kecil-kecil. Sekarang bersyukur ketika sampai sekarang itu kebetulan udah 70 sekian, hampir 80. Berarti kalau kita bisa urut sekitar 40 sampai 50 tahun dia berjuang untuk anaknya yang 3 orang yang masih kecil-kecil. Jadi ya saya sungguh bersyukur diberkati, cuma berharap sama Tuhan Leong katanya. Cuma berdoa pakai dengkul katanya. Bapak Ibu, ini merupakan sebuah kesaksian bahwa yang diteguhkan oleh firman dari Pendeta Paul bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sangat besar yang melampaui segala pikiran kita. Amin Bapak Ibu semua, apapun persoalan Bapak Ibu berharap bersandar hanya kepada Dia. Mari kita responi firman Tuhan. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita pada pagi hari ini. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dalam bahasa Mandarin, 我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由从真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临。审判活人死人，我信圣灵，我信生而无的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。 Amin. Bapak Ibu saya persilakan duduk. Firman Tuhan berkata di 2 Korintus bahwa hendaklah masing-masing kita memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita siapkan hati kita dengan suka, dengan penuh sukacita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita pada pagi hari ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Walaupun dalam perjalanan hidup kami seringkali kami merasa lelah dan terbeban, hari ini kami diingatkan melalui firman-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup memulihkan, mengubah hati kami dan membawa kami kembali kepadamu. Tuhan,
di segala sesuatu terasa berat, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Justru di dalam tekanan, Engkau membentuk hati kami untuk semakin mengenal Engkau, menjadi umat-Mu, dan hidup dekat dengan-Mu. Saat ini kami telah memberikan persembahan kami ke hadapan-Mu, bukan karena kami berkelimpahan, tetapi sebagai tanda iman dan ketaatan kami kepada-Mu. Di tengah keterbatasan kami, percaya Engkau tetap adalah sumber berkat kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, kuduskan dan pakailah untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan pelayanan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu, jemaat sekalian, mari kita tetap berdiri. Kita akan menaikkan dua pokok doa syafaat kita di minggu ini. Pokok doa yang pertama ialah kita mohon agar perdamaian di wilayah-wilayah yang masih mengalami peperangan. Berdoa agar para pemimpin dunia diberikan kejernihan pikiran untuk meninggalkan persaingan senjata dan lebih mengutamakan keselamatan umat manusia agar dunia terhindar dari ancaman nuklir. Mari kita buka suara bersama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh harap dan kerinduan akan damai. Kami menyerahkan kepadamu wilayah-wilayah di dunia yang masih diliputi peperangan, konflik dan penderitaan. Kau melihat setiap air mata, setiap ketakutan dan setiap kehilangan yang terjadi. Kami mohon Tuhan jamalah mereka dengan kasih-Mu dan hadirkan damai sejahtera-Mu di tengah kekacauan. Kami berdoa bagi para pemimpin dunia, kiranya Engkau memberikan kejernihan pikiran, hikmat dan hati yang lembut, agar mereka tidak lagi dikuasai oleh ambisi, persaingan dan keinginan untuk saling menghancurkan. Arahkan mereka untuk memilih jalan perdamaian, dialog dan keselamatan umat manusia di atas segalanya. Jauhkanlah dunia ini dari ancaman kehancuran, terlebih dari bahaya senjata nuklir yang dapat membawa penderitaan besar bagi seluruh ciptaan-Mu. Ajarlah umat manusia untuk hidup saling mengasihi, menghargai kehidupan dan menjaga bumi yang telah Engkau percayakan. Biarkanlah damai mengalir dari hati ke hati, dari bangsa ke bangsa, hingga dunia ini dipenuhi dengan pengharapan baru. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pokok doa kita yang kedua ialah kita memohon Tuhan menolong kita untuk menjadikan diri kita menjadi murid sejati melalui kedekatan dengan Tuhan yang kita terus lakukan secara konsisten. Mari kita buka suara bersama-sama. Tuhan yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan kerinduan untuk semakin mengenal-Mu Tuhan. Tolong kami untuk menjadi murid-Mu yang sejati, bukan hanya dalam perkataan, tetapi dalam setiap tindakan dan kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kami untuk setia berjalan bersama-Mu dan rindu membangun hubungan yang dekat dengan-Mu. Berikan hati yang tekun dan konsisten untuk terus mencari Engkau dalam doa, firman dan ketaatan. Di saat kami lemah dan mulai menjauh, tariklah kami kembali ke dalam hadirat-Mu, bentuklah karakter kami Tuhan, agar semakin serupa dengan kehendak-Mu. Ajarkan kami untuk hidup dalam kasih, kerendahan hati dan ketaatan sebagai murid yang setia. Kami percaya melalui kedekatan yang terus kami bangun dengan-Mu, Engkau akan menuntun kami menjadi murid sejati yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih Tuhan, inilah dua pokok doa syafaat kami yang telah kami panjatkan kepadamu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menjawab seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, bawalah berkat Tuhan bersamamu yang meneguhkan hati dan imanmu. Kasih dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, pertolongan Allah Roh Kudus membimbingmu, menyertaimu, sehingga dalam keadaan apapun juga engkau bisa melihat bahwa Tuhan yang engkau percayai adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa,
yang terus membimbing dan memberi kemenangan dalam hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Silakan duduk saat teduh. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Itu semua karena berkat Tuhan. Sebelum kita meninggalkan ibadah, kita akan melihat warta gereja. Ada beberapa warta yang akan saya sampaikan sebelum kita melihat warta melalui videotron. Untuk pemberkatan nikah antara Saudara Suhari Masali dan Fabiana Suwarni Tanaja itu di Sabtu 12 September 2026. Ya, ini apabila ada keberatan melalui pemberkatan ini silakan mengajukannya kepada gembala sidang. Ya, itu melalui surat tertulis, saudara. Karena kita mesti bertanggung jawab. Ya, serahkan kepada gembala sidang. Kemudian diingatkan untuk usia indah, Selasa ini ada Pekan HUT. Kita akan bersama-sama ke Highlander Sentul. Itu berkumpul di gereja jam 6.30. Ya, dress code-nya atas putih, bawah biru. Ya. Kalau nggak ada putih, nggak ada biru, nggak apa-apa. Yang penting pakai baju. Ya, jadi nggak usah dipaksakan ya. Yang biru-biru dikit juga nggak apa-apa. Ya, atau dikit-dikit putih, oke juga. Asal ini supaya dress code itu supaya sudah di sana nggak nyasar saja, gampang dicari gitu. Oke, yang sudah mendaftar siapkan hati, siapkan diri untuk mengikuti ini. Ya Bapak Ibu, saya mau melanjutkan yang tadi diberi tentang renovasi rumah yang untuk pastori. Jadi bukan cuma Advent yang dipindahkan, nanti juga keluarga Kopol akan dipindahkan. Jadi itu renovasi dan kontrak untuk 2 keluarga hamba Tuhan. Jadi rumah itu kita sekat sedemikian rupa setelah terjadi deal-deal yang cukup rumit, cukup berat antara kedua keluarga. Dan saya sebagai penengahnya akhirnya terjadi sebuah kesepakatan di mana disekat di mana. Oke, deal ya nih ya, saya bilang. Ya puji Tuhan, nanti kalau Bapak Ibu sekalian mau berkunjung ke Advent, mau bawa Advent jeruk, jangan lupa bawain Kopaul juga. Karena mereka sebelahnya. Ya kalau ada bawa apel, jangan 1 kilo, 2 kilo, 1 kilo Kopaul, 1 kilo Advent. Jadi sekalian pastorinya ada 2 di sana.
Ya ini udah mulai nih kita sekat, bersihin. Ya ini nanti tinggal dicat ulang. Nah, ini udah bocor semua, ganti baja ringan. Ya ini ruangan, kamar, ruangan. Nah ini toilet yang sudah diperbaiki, memang belum dibersihkan tapi sudah diperbaiki. Ya. Ya ini sudah mulai dicat ruangannya. Ya, ini aja. Ya Bapak Ibu, kami terus bagi Bapak Ibu yang ingin melihat, boleh itu letaknya di deretan Dr. Hamid ya. Kalau Bapak Ibu tahu, jadi dahulu bekas bimbel. Rumah itu bekas bimbel ya, seberang Alfamart ya. Jadi di turunan itu ada seberang Alfamart ada alat berat kren, sebelahnya itu nah rumah itu adalah pastoria, nanti akan ditempati oleh Pendeta Paul dan Guru Injil Advent di sana ya. Dan mengenai rencana pembangunan saya tambahkan sedikit, dari pembangunan ada masuk juga 100 juta tapi langsung dialihkan untuk notaris untuk pembikinan surat IMB. Ya, IMB gereja kita sedang diurus, ya semoga dalam 1 bulan ke depan boleh sudah bisa jadi dan kita sudah mau mulai bongkar yang gedung sebelah. Bapak Ibu mohon doakan terus biar semuanya ini hanya nama Tuhan saja dipermuliakan dan boleh terjadi semua ini atas kehendak Tuhan saja. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Lanjutkan dengan warta dari Videotron. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Memasuki minggu keempat di bulan April, mari kita bersama mengikuti setiap rangkaian kegiatan gereja yang telah disiapkan. Kiranya melalui setiap persekutuan, iman kita semakin diteguhkan. Pembacaan Alkitab kita minggu ini diambil dari Yeremia pasal 12 sampai 15. Mari setia membaca dan merenungkan firman Tuhan agar kita semakin memahami kehendak-Nya dalam hidup kita. Dalam rangka Pekan Hut Usia Indah dengan tema berbuah di setiap musim kehidupan yang terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7, untuk ucapan syukur merayakan jemaat yang berulang tahun dari Januari hingga April pada Selasa 28 April di Highlanders Cafe Sentul. Mari bersama hadir dalam persekutuan doa pagi yang dilaksanakan secara hybrid pada Sabtu 2 Mei pukul 6 pagi. Firman Tuhan bertema ketika hidup terasa berat, yang terambil dari Yeremia pasal 15 ayat 10-21, akan dibawakan oleh Guru Injil Dev Wijaya. Datanglah dengan hati yang rindu berdoa dan dipenuhi oleh firman Tuhan. Ibadah Minggu akan dilaksanakan pada 3 Mei pukul 8 dan 10.30 WIB dengan tema Umat yang Dibuang yang terambil dari Yeremia pasal 25 ayat 1 sampai dengan 17 yang disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Ibadah ini juga akan disertai perjamuan kudus, mesbah syukur, perpuluhan, dan misi. Kiranya kita dipersiapkan untuk datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Ibadah remaja akan diadakan pada Minggu 3 Mei pukul 8 pagi dengan tema Beware of Red Flags dari Yeremia 25 ayat 1 sampai dengan 17 yang disampaikan oleh Pendeta Stephen Paul. Remaja diajak untuk semakin peka terhadap peringatan Tuhan dalam hidup mereka. Ibadah anak akan dilaksanakan pada Minggu 3 Mei pukul 8 dan 10.30 WIB dengan tema Tuhan Marah yang terambil dari Yeremia pasal 25 ayat 8 sampai dengan 11. Kiranya anak-anak belajar mengenal karakter Tuhan dan bertumbuh dalam ketaatan kepadanya sejak dini. Kiranya seluruh rangkaian kegiatan ini meneguhkan kita untuk terus hidup dalam kasih dan terang Kristus. Tuhan memberkati setiap keluarga agar menjadi teladan yang memuliakan namanya di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, kembali kita mengadakan ramah tamah. Bapak Ibu ketika Bapak Ibu pulang jangan langsung pulang, ada ramah tamah kembali disediakan di bawah.
Untuk kopi, untuk teh, mari kita beramah-tamah bersama-sama. Saya undang kita semua untuk berdiri, kita akan mengakhiri ibadah. Bapak Ibu pulanglah, persoalan apapun yang Bapak hadapi, persoalan apapun yang saat ini Bapak Ibu alami, biarlah ingat selalu bahwa kita punya Tuhan yang besar. Jangan lihat masalahnya seperti kata pendeta Paul, lihat Tuhan kita yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hati-hati di jalan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Hati-hati di jalan Bapak Ibu. Happy Sunday all.